Di tanah yang katanya indah, suara tembakan Jatilagu yang paling terdengar, seorang guru diserang hingga tewas. Warga melarikan diri, meninggalkan rumah, kebun dan harapan pasukan. Negara datang dengan janji keamanan, tapi yang datang justru perang yang tidak berkesudahan. Di tengah kekacauan ini, Komandan KKP tewas tertembak, tapi bukannya berakhir. Kematiannya justru memicu babak baru, karena di Papua, setiap darah yang tumpah selalu melahirkan perang yang baru. Lalu bagaimana semua ini dimulai? Mari kita lihat dari awal. Di tengah konflik yang tidak kunjung padam, negara membentuk satu kekuatan khusus. Operasi Damai Kartans diluncurkan sejak Desember tahun 2022. Operasi ini melibatkan 1.925 personil, gabungan TNI dan Polri. Tujuannya jelas menekan pergerakan KKB dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat Papua. Tapi Medan Papua bukan Medan biasa. Hutan lebat, lembah curam, dan kabut tebal membuat setiap langkah Jati taruhan nyawa. Operasi ini kemudian dibangun dengan dua pendekatan, preventif dan preventif, bekerja secara terbuka maupun tertutup. Seiring waktu, kekerasan justru meningkat. Serangan demi serangan datang silih berganti, membuat koordinasi antar aparat Jati tantangan tersendiri. Karena itu, pada awal Agustus tahun 2024, Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto memutuskan langkah baru, membentuk Komando Operasi Hebima, satuan gabungan yang menyatukan strategi TNI dan Polri di bawah satu komando. Strateginya disebut Smart Power, perpaduan antara soft power, hard power, dan diplomasi militer. Pimpinan operasi pun dipercayakan kepada Maijen TNI Luki Avianto, mantan Komandan Grup 1 Kopassus, lulusan terbaik Akmil 1996. Sosok yang dikenal cepat, tegas, dan tidak banyak bicara. Tapi, di balik rencana besar ini, konflik justru semakin brutal. Mampus, supir, kita siram dulu sebentar baru bergerak. Awal Juli tahun 2025, ketenangan di pegunungan Papua Tengah kembali pecah. Di Kabupaten Puncak, kelompok kriminal bersenjata melakukan serangan besar. Dua rumah milik Bupati Puncak, Elvista Buni, dibakar habis dari udara. Rekaman drone memperlihatkan belasan orang membawa senjata berjalan beriringan sebelum membakar rumah Bupati Puncak. Brigjen Faisal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartans, menyebut lokasi ini dibakar karena KKB menganggap rumah Bupati dijadikan pos militer. Tapi bukan cuma itu, 4 bangunan lain ikut hangus di distrik Omukia, sebuah gereja, rumah dinas, Pemda, puskesmas, dan 1 unit sekolah. Tidak ada korban jiwa, tapi pesan yang dikirim jelas. KKB mau menunjukkan mereka masih berkuasa di wilayah tinggi Papua. Masuk di bulan Agustus, situasi pun makin memanas. 8 anggota KKB dilumpuhkan dalam serangkaian kontak tembak di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Bentrokan pertama terjadi pada 8 Agustus di distrik Muwoluk, Puncak Jaya. 3 anggota kelompok Tendama TNI tewas, beberapa pucuk senjata, laras pendek, amunisi, dan radio komunikasi disita. Tapi balasan datang cepat. Senin, tanggal 11 Agustus, baku tembak kembali terjadi di Kampung Mamba, distrik Sugapa. Kontak senjata dari tanggal hari Senin sampai hari Rabu, kami melakukan operasi 11 orang tewas. Luka-luka kami belum pastikan. Jadi itu benar, kami yang lakukan. Kami sebenarnya pada 11 yang itu dengan mesin berat 3. Saya sebagai Ketua Batalion Kopi Luka dengan Komandan Operasi Batalion Bidang Garuka yang di bawah komando. Ini sudah. Ini. Jalan. Dokter Fajar,